Mengapa kita butuh belajar komunikasi? Ini tentu adalah sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab di awal ketika kita belajar tentang komunikasi. Karena ketika kita mampu menjawab pertanyaan ini, maka kita memberikan otak kita tujuan. Sehingga dengan tujuan tersebut, otak kita akan bekerja secara maksimal mengumpulkan semua hal yang kita butuhkan di dalam proses pembelajaran ini. Ketika kita lahir, kita kemudian belajar berbicara dan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Saat kita lapar, kita mengkomunikasikan rasa lapar kita kepada orang tua dan orang tua datang kemudian memberikan kita makanan. Ketika kita tumbuh menjadi seorang anak, kita bertemu dengan teman, kita bicara dengan mereka, kita bertukar mainan dan berinteraksi, maka kita pun telah berkomunikasi di situ dan sebagainya. Nah, sehingga apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari dari sebuah komunikasi dan apa manfaatnya buat kita ketika kita belajar secara tepat tentang komunikasi. Benar bahwa ketika kita mulai berbicara, berinteraksi dengan orang lain, maka kita telah berkomunikasi dengan orang lain. Hanya saja mungkin kita berkomunikasi dengan apa adanya, ya, dengan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Padahal untuk bisa berkomunikasi secara efektif, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan metode-metode tertentu. Dan ini yang kemudian yang akan kita bahas dalam mempelajari teknik komunikasi itu sendiri. Kita berkomunikasi dengan orang lain itu dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah menginformasikan sebuah pesan, sebuah gagasan, sebuah ide kepada orang lain. Dalam menyampaikan sebuah pesan, bisa jadi adalah sesuatu yang misalnya memang butuh kita lakukan karena kita ingin orang lain tahu. Dari ketika orang lain tahu apa yang kita informasikan, maka ada benefit di situ, ada manfaat yang kita peroleh. Misalnya mungkin kita merasa bahwa kita memiliki makna karena telah berbagi kepada orang lain. Atau apa yang kita bagikan kepada orang lain itu memberikan manfaat kepada orang tersebut dan manfaat apa yang diperoleh orang dari apa yang kita komunikasikan itu ternyata juga punya imbal balik, punya manfaat buat kita. Karena itulah kita kemudian mengkomunikasikan hal tersebut. Kita butuh belajar tentang berkomunikasi karena kita butuh untuk selain menginformasikan sebuah hal, butuh untuk memahami sebuah hal. Komunikasi tidak hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi komunikasi juga tentang bagaimana kita mendengar, memperhatikan, dan mungkin mengamati apa yang ada di sekitar. Juga termasuk di dalamnya bagaimana kita mengolah informasi tersebut, menganalisanya sehingga dari proses tersebut kita akhirnya mendapatkan sebuah hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Komunikasi juga sangat kita butuhkan kalau kita kemudian punya keinginan untuk memudahkan hidup kita, meraih hal-hal yang besar dalam hidup kita. Salah satu quote yang saya sangat sukai bahwa menyebutkan bahwa ternyata orang-orang hebat adalah komunikator hebat. Dan para komunikator hebat, mereka adalah orang-orang hebat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Ya karena kita bisa melihat mereka-mereka yang memiliki pencapaian besar di dalam kehidupan ini adalah mereka yang tidak hanya hebat di bidangnya, mahir di dalam pekerjaannya, tetapi mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat-sangat efektif. Mereka memiliki kemampuan menyampaikan ide dan gagasan dengan secara tepat.
dan mereka memiliki kemampuan untuk mempersuasi, mempengaruhi orang lain dengan ide dan gagasan yang mereka miliki sehingga orang lain mendapatkan manfaat dan kemudian manfaat yang mereka dapatkan membawa manfaat balik pada mereka yang mengkomunikasikan ide tersebut. Sehingga kenapa kita butuh belajar berkomunikasi? Tidak lain adalah karena kita membutuhkan keterampilan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan wawasan dan gagasan kita. Dan dengan penguasaan itu, maka kita bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikian video kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.